Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismira Slawe. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aneka ragam kebudayaan dan masyarakat. Konsep suku bangsa. Yang pertama, suku bangsa tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas desa, kota, kelompok kekerabatan, atau lainnya, memiliki suatu corak yang khas, yang terutama tampak oleh orang yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Warga kebudayaan itu sendiri biasanya tidak menyadari dan melihat corak khas tersebut. Sebaliknya, mereka dapat melihat corak khas kebudayaan lain, terutama apabila corak khas tersebut mengenai unsur-unsur yang perbedaannya sangat mencolok dibandingkan dengan kebudayaan itu sendiri. Suatu kebudayaan dapat memiliki suatu corak yang khas karena berbagai sebab, yaitu karena adanya suatu unsur kecil atau dalam bentuk unsur kebudayaan fisik yang khas dalam kebudayaan tersebut, atau kebudayaan tersebut memiliki peranata-peranata dengan suatu pola sosial khusus, atau mungkin juga karena kebudayaan menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas mungkin pula disebabkan karena adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar, sehingga tampak berbeda dari kebudayaan-kebudayaan lain. Yang kedua, beragam kebudayaan suku bangsa. Dalam hal ini, suku bangsa di seluruh dunia dibedakan berdasarkan mata pencaharian dan sistem ekonominya, yaitu masyarakat pemburu dan peramu, masyarakat peternak, masyarakat peladang, masyarakat nelayan, masyarakat petani, pedesaan, masyarakat perkotaan, kompleks kebudayaan suatu bangsa yang hidup dari berburu dan meramu. Pada bagian terakhir abad ke-20, ini sudah hampir tidak ada lagi di muka bumi ini. Mereka kini tinggal di daerah terisolasi, di daerah-daerah pinggiran atau daerah-daerah terpencil, yang karena keadaan alamnya tidak suka didiami bangsa-bangsa lain. Daerah-daerah seperti itu, misalnya daerah pantai utara Kanada yang terlampau dingin, atau daerah-daerah yang tidak cocok untuk bertanam, seperti daerah gurun. Konsep daerah kebudayaan. Suatu daerah kebudayaan adalah suatu daerah pada peta dunia yang oleh para ahli antropologi disatukan berdasarkan persamaan unsur-unsur atau ciri-ciri kebudayaan yang mencolok. Dengan penggolongan seperti itu, berbagai suku bangsa yang tersebar di suatu daerah di muka bumi diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan persamaan untuk memudahkan para ahli antropologi melakukan penelitian analisa komparatif. Ciri-ciri kebudayaan yang dijadikan dasar dari suatu penggolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur-unsur kebudayaan fisik saja. Misalnya, alat-alat yang digunakan berbagai jenis mata pencarian hidup, yaitu alat bercocok tanam, alat berburu, dan alat transportasi, senjata, bentuk-bentuk ornamen, gaya pakaian, bentuk rumah, dan sebagai berikut. Tetapi juga unsur-unsur kebudayaan abstrak seperti unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, adat istiadat, dan lain-lain. Persamaan ciri-ciri mencolok dalam suatu daerah kebudayaan biasanya hadir lebih kuat pada kebudayaan-kebudayaan yang menjadi pusat pada kebudayaan yang bersangkutan, dan makin tipis di dalam kebudayaan-kebudayaan yang jaraknya makin jauh dari pusat tersebut. Kemudian, tentang etnografi. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan yang kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya, tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi merupakan embrio dari antropologi, lahir pada tahap pertama
dari perkembangannya sebelum tahun 1800-an. Etnografi juga merupakan hasil catatan penjelajah Eropa tatkala mencari rempah-rempah ke Indonesia. Etnografi yang akarnya antropologi pada dasarnya merupakan kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang sama. Unsur-unsur kebudayaan suku bangsa sebagai pokok etnografi. Seorang pakar antropologi Amerika, Erna Roll, pernah menyusun suatu daftar kesatuan-kesatuan yang umumnya digunakan para ahli antropologi untuk menentukan suatu pokok etnografi, serta lokasi yang akan dideskripsi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh satu desa atau lebih dari satu desa. Yang kedua, kesatuan masyarakat yang terdiri dari penduduk yang mengujar satu bahasa atau satu logat bahasa. Yang ketiga, kesatuan masyarakat yang dibatasi garis batas daerah politik administratif. Yang keempat, kesatuan masyarakat yang batasnya ditentukan oleh rasa identitas penduduknya sendiri. Yang keenam, kesatuan masyarakat yang ditentukan oleh suatu wilayah geografi yang merupakan kesatuan daerah fisik. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat yang ditentukan kesatuan ekologi. Yang kedelapan, kesatuan masyarakat dengan penduduk yang memiliki pengalaman sejarah yang sama. Yang kesembilan, kesatuan masyarakat dengan frekuensi interaksi yang tinggi. Yang kesepuluh, kesatuan masyarakat dengan susunan sosial yang seragam. Berkaitan dengan modifikasi dari kesembilan kesatuan, J.A. Clinton itu dapat ditambahkan satu kesatuan lagi, yaitu kesatuan berdasarkan kebudayaan suku bangsa. Sifat majemuk bangsa Indonesia. Di antara suku-suku bangsa di Indonesia, ada yang terdiri dari puluhan juta jiwa. Misalnya, suku bangsa Jawa yang dalam tahun 1991 diperkirakan berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Tetapi, ada pula suku bangsa yang dalam tahun 1964 hanya terdiri dari 981 jiwa. Seperti suku bangsa BGU, penduduk pantai utara Irian Jaya. Baiklah, cukup sampai di situ saja saya menjelaskannya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.